Waalaikumsalam, silakan masuk. Oh, iya, silakan masuk. Iya Sri. Asri ya? Iya Bu, Harus belajar siapa tadi? pelajaran Bu Heti Bu biologi. Oh iya. Gimana Sri kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi lagi galau Bu. Galau kenapa nih Asri? Ya gitulah, anak kelas 3 Bu, mau masuk kuliah tapi ya itulah Bu pokoknya. Kenapa gimana? Coba diceritain yang pengen kamu sampaikan ke ibu. Bu, gabung nggak tapi? Bu, Enggak. sini ada aja nggak? Enggak. Ini bisa kok. Langsung cerita aja nggak apa-apa. Tuh Bu, kan sebenarnya lagi bingung Bu buat mau masuk kuliah, mau lanjutin S1. Bingung aja pengen masuk jurusan apa, sama ada desakan orang tua juga sih, kayak orang tua tuh nyuruh aku buat masuk ke, udah Bu saya ceritain aja nih ya Bu ya. Jadi orang tua saya pengennya saya masuk kedokteran Bu, cuma kayaknya saya nggak mampu Bu buat masuk kedokteran, dan saya juga nggak pengen. Tapi itu kayak cita-cita orang tua saya gitu Bu, dia udah waktu dulu tuh pengen masuk kedokteran, tapi karena kemampuan ekonomi orang tua saya waktu zaman dulu nggak mampu buat masuk kuliah, terus akhirnya dijatuhin ke saya, jadi saya yang disuruh buat melanjutin, kayak mungkin melanjutin cita-citanya dia gitu lah Bu. Tapi saya nggak mau Bu, terus jadi sekarang saya kayak kesal gitu, saya harus gimana, padahal saya juga punya cita-cita sendiri, saya pengen masuk kuliah dengan jurusan yang saya pengen Bu. Terus saya sekarang jadi kayak bingung lagi harus ngapain. Itu yang cita-citanya pengen jadi dokter dulu ibu atau bapak? Ibu. Iya. Ibu kamu yang akhirnya mendorong kamu, desa kamu biar bisa ambil jurusan kedokteran ya? Betul banget Bu. Terus saya bingung aja gitu. Terus kemarin tuh ibu saya kayak udah sampai milihin nama-nama universitas yang ada jurusan kedokteran ya Bu, buat saya masuk di universitas itu. Tapi kan saya jadi kayak kesal sendiri juga sih Bu, maksudnya saya kan nggak mau, saya juga udah coba ngomong saya nggak mau masuk jurusan itu, tapi kayaknya orang tua saya, ibu saya nyuruh maksa banget, jadi saya jadi bingung antara saya harus ngikutin orang tua apa saya harus uh, lanjutin cita-cita saya pengen masuk apa nanti. Kalau dari Asri sendiri emang cita-citanya pengen masuk kemana? Sebenarnya saya juga masih agak bingung, tapi kalau sekarang sih saya pengen masuk ke BKV Bu, karena saya pengen saya suka gambar, saya pengen ngelanjutin aja gitu apa yang saya sukain, saya pengen memperdalam bidang-bidang saya gitu. Terus saya juga kan sekarang ikut maju juga kan Bu, terus kayaknya uh, untuk kedepannya juga bakal lebih baik kalau misalnya kemampuan saya lebih diasah lagi kayak gitu. Jadi saya kayak belajar dengan apa yang saya sukain gitu, nggak pengen belajar yang harus dipaksa kayak gitu. Saya takutnya nanti kalau saya masuk ngikutin kata orang tua saya masuk kedokteran, tiba-tiba saya nggak suka, nggak mampu, terus gimana Bu? Kan saya bingung. Ya, sebelumnya Asri ini udah pernah cerita ke orang tua atau udah pernah ngebahas ini sebelumnya sama orang tua? Sebenarnya kalau ngebahas sih baru diskus kecil doang gitu Bu, kayak palingan saya cuma bilang saya nggak mau masuk ke kedokteran, saya pengen masuk ke jurusan yang pengen saya pilih. Terus saya jelasin tuh kayak saya suka gambar, baru sebatas gitu aja sih, belum kayak saya ngomong yang lebih ke benar-benar saya ngejelasin itu belum. Jadi saya mau ngomong juga saya takut, dan saya takut gitu nanti ujungnya takutnya orang tua saya nggak suka, terus jadi kayak gitu. Jadi kalau ngobrol-ngobrol kecil udah cuma dibahasnya. Iya. Terus itu respon orang tuanya gimana? Ya dia tetap pengen saya masuk kedokteran, cuma kan dia bilangnya kalau apa yang saya cerita Bu, saya pengen masuk DKV. DKV itu apa saya jelasin, terus orang tua saya kayak mikirnya nanti tuh prospek kamu kerja ke depan itu kecil dan lain sebagainya gitu lah Bu, kayak orang tua saya nggak percaya gitu.
Jadi orang tua saya melihat peluang lebih besar tuh emang di kedokteran gitu buat masa depan saya. Cuma kan gimana ya Bu, saya nggak suka, takutnya nanti kedokteran kan orang yang pinter-pinter banget ya Bu ya, terus saya nggak kotakan gimana, saya takut Bu. Berarti kamu khawatir ya nanti ketika kamu masuk di kedokteran itu bukan ibaratnya bukan dari keinginan, kamu khawatir malah nanti ini ya apa mengecewakan gitu ya. Nah, tadi kan kamu udah bilang tuh kalau misalkan udah sempat diskusi kecil sama orang tua ngebahas, terus respon orang tua juga kekeh gitu kan. Sedangkan kamu, kalau kamu sendiri pengen masuk ke DKV itu benar-benar keinginan yang dari dalam hati, entah itu kamu lihat dari minat kamu sendiri atau kamu lihat kamu juga ada bakat untuk menggambar ya. Tadi kamu juga udah di sekolah ini juga kamu gabung di mading ya. Ibu juga pernah lihat beberapa gambar kamu di mading dan itu lumayan bagus-bagus kayak kalau gitu kamu udah pernah jelasin ke orang tua kamu tentang gimana keinginan kamu, atau kamu udah pernah jelasin ke orang tua kamu sebenarnya jurusan yang kamu inginkan itu prospek kerjanya kemana aja, itu udah pernah didiskusikan? Belum sih Bu, karena saya juga saat ini kayak masih baru lihat, saya pengen masuk jurusan itu karena saya suka Bu. Terus di sisi lain juga karena sebenarnya saya juga udah ada kayak teman-teman saya mau masuk ke universitas itu Bu, dan universitas itu memang ada di DKP juga kebetulannya. Saya juga kayak pengen gitu Bu, bareng-bareng sama yang lain kayak gitu. So, kalau buat jurusan DKP itu bakal kerja di mana, saya belum begitu ngejelasin ke orang tua saya sih. Jadi kayak orang tua saya juga walaupun saya jelasin kemungkinan besar dia juga nggak bisa ngerti Bu, kayak pekerjaannya nanti bakal kayak gimana kayak gitu. Belum dijelasin. Terus tadi Asri juga bilang kalau misalkan orang tua Asri nggak akan ngerti walaupun Asri jelasin. Tapi menurut Asri kalau misalkan Asri diam aja nih nggak bilang ke orang tua, apa kira-kira orang tua bisa mengerti apa kemauan Asri? Enggak sih Bu, kayak Jadi baiknya kira-kira ini dibahas atau Asri pendem aja? dibahas sih Bu, Ya, tapi saya takut takut Bu kalau buat dibahas mau lagi harus ngomong dari mana itu saya nggak tahu. Jadi saya bingung Bu, saya harus ngapain. tunggu sebentar, Ibu ada sesuatu buat kamu. Tunggu ya. Ya Bu. Ini apa ya Bu? Nah, ini namanya Exploding Box Karir. Kita bisa lihat sini ya. Nah, kalau yang ini, itu tuh sumber informasi karir Asri. Jadi, kalau Asri mau mencari informasi-informasi karir, contohnya Asri kan ingin menjadi, tadi ingin ambil jurusannya kan DKV, Iya. itu tentang kayak desain atau menggambar gitu ya. Nah, nanti bisa dicari sumber informasi karir itu cukup luas, mulai dari orang tua, ada guru atau guru BK, ada ahli profesi. Nah, Asri udah pernah nyari, tahu belum kalau DKV ini prospek kerjanya kemana, atau pernah ngobrol dengan orang yang pernah kuliah di jurusan DKV sebelumnya? Sebenarnya baru cuma sebatas tanya-tanya kakak tingkat gitu sih Bu, kalau DKP tuh belajarnya ngapain kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan prospek buat kedepannya, saya juga sebenarnya masih ragu dan kayak belum begitu tahu gitu loh Bu. Jadi kayak baru sebatas tanya sama kakak tingkat sih. Nah, kalau di sini nanti kamu bisa nyari, selain sharing sama orang tua kamu atau diskusi sama orang tua kamu terkait cita-cita yang kamu inginkan, kamu bisa juga nyari informasi perkuliahan atau nyari jurusan yang ada di DKV-nya, yang ibaratnya akreditasinya udah bagus atau yang untuk prospek kerjanya ke depannya itu bisa lebih mumpuni seperti itu. Nah, terus selain dari sumber informasi karir, kamu juga bisa ngelihat arah
karir kamu ke depannya itu dari beberapa potensi diri. Menurut Asri nih, Asri udah tahu belum kalau misalkan untuk nentuin jurusan itu bisa ditentukan dari apa aja? Belum tahu sih Bu, keinginan mungkin, keinginan Oke, keinginan bisa, bakat bisa juga. Menurut Asri, kalau nilai itu berpengaruh nggak sih untuk kita memasuki suatu jurusan? pengaruh sih Bu. Pengaruh ya, Iya. iya. Karena nilai yang kita miliki bisa menentukan kita mau masuk ke jurusan mana ya. Oke, iya itu jadi untuk potensi diri itu selain nilai ada juga bakat, ada juga minat atau nih kalau kamu punya prestasi, Asri kan sering banget ya ikut ngegambar atau kemarin juga kamu alhamdulillah ya dapat juara lomba ya. Selamat ya Asri, alhamdulillah walaupun udah kelas 3 masih berprestasi. Iya, itu tuh bisa jadi salah satu sertifikat ya, bisa digunakan untuk mendukung kamu masuk di DKV nanti loh. Jadi itu bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, terakhir kalau misalkan Asri tadi kayak masih bingung nih ke depan arah atau prospek kerjanya itu mau kemana. Asri kan sukanya ngegambar. Kalau ngegambar itu kan lebih ke art atau seni. Nih, kalau seni di sini, nih, kamu bisa jadi pelukis, kamu bisa jadi desainer, kamu bisa jadi uh, ya desain interior juga bisa kayak gitu. Nah, nanti kalau untuk prospek kerja ke depannya dari DKV itu apa aja, kamu juga masih bisa searching, nyari selain di internet, selain diskusi sama kakak kelas, kamu juga diceritain dulu aja ke orang tua. Kayak misalkan bahwa uh, yang namanya DKV itu luas, jadi cakupan kerjanya bisa banyak. Nah, setelah kamu diskusi apa yang kamu inginkan, nanti ketika orang tua melihat keseriusan kamu udah sejauh mana, orang tua juga insya Allah gitu akan, kalau anaknya serius untuk mendalami sesuatu yang dia inginkan, orang tua pasti ngedukung apa yang anaknya inginkan gitu Asri. Ya sih Bu, nanti saya coba ngomong lagi sama mama saya karena saya masih takut aja gitu kalau mau ngomong, takutnya nanti mama saya nggak suka terus marah lagi ke saya ngomong. Kalau rencana Asri nih kalau kedepannya mau gimana? Ya paling ngomong lagi sih untuk sama mama saya, ngomong baik-baik. Nanti kalau misalkan paling saya cari tahu dulu sih kayak prospek yang pengen saya masukin nanti kedepannya bakal kayak gimana buat saya bisa lebih meyakinkan mama saya, terus nanti paling ya udah diskusi ya sama dia. Berarti bilang lagi ya ke orang tua, diskusi gimana kedepannya tentang apa yang kamu inginkan dan orang tua kamu harapkan dari kamu gitu ya. Tapi kalau setelah saya jelasin orang tua saya masih tetap pengen saya masuk kedokteran gimana? Kalau itu nanti kalau habis kamu diskusi nih, kamu ke ibu lagi, nanti kita cari lagi langkah atau alternatif apa yang bisa kita ambil. Nanti orang tua kamu juga boleh kok diajak ke sini, nanti ibu juga bantu ke orang tua untuk kejelasin gimana kalau misalkan keterkaitan antara minat, bakat, dan jurusan yang akan diambil oleh anak gitu. Nanti kamu kira-kira kapan nih bisa ngomong sama orang tuanya? Mungkin secepatnya sih Bu, paling ya saya lihat kondisi hati anak saya dulu deh. Saya takutnya kalau anak saya lagi gak enak hati saya ngomong saya salah Bu. Kayaknya nanti deh kalau misalkan ntar malam mungkin kalau lagi enak ngomongin. Nanti ibu tunggu hasilnya ya. Kalau kamu udah ngobrol sama orang tua, baik diterima ataupun nggak diterima, kita diskusikan lagi. Kira-kira kapan nih kamu bisa kesini lagi? Paling kalau saya udah ngomong Bu, paling kalau misalkan ntar malam saya udah cerita sama ibu saya, nanti saya ceritain lagi deh sama ibu. Oke, boleh boleh.
kapanpun kalau kamu udah siap, kalau kamu udah cerita sama orang tua kamu boleh datang kapan aja kalau ke ruang BK ini, karena ruang BK ini terbuka kok buat kamu. Jadi nanti kamu tinggal datang aja selama ibu jam kosong dan selama ibu nggak ada jam ngajar, insya Allah bisa. Ya udah, makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Ya udah kalau gitu ke kelas dulu Ibu. Oh iya, udah mau ganti jam Iya. pelajaran ya? Iya. Ya udah, makasih ya Iya, Sri, makasih udah juga, mau Bu, kasih ya.